Selamat datang di Ngobrol Cuy. Gue Danu Vijama, host di channel Ngobrol Cuy. Hidup adalah serangkaian perubahan yang alami dan spontan. Jangan melawannya yang hanya akan menciptakan kesedihan. Biarlah kenyataan menjadi kenyataan. Biarlah segala sesuatunya mengalir secara alami, dengan cara apapun yang mereka suka, kata Lause. Pada umumnya manusia didorong untuk menjadi seseorang yang kuat, selalu aktif, menggapai semua impian dan keinginan, menjadi seorang yang ambisius dan menjadi pemenang. Mereka yang pasif dianggap lemah, kalah, dan tidak berguna. Kenyataannya, benarkah begitu? Memiliki pandangan lain, pandangan yang mungkin bertolak belakang dengan pandangan mayoritas orang. Lause yang hidup pada masa 500 sebelum Masehi di Tiongkok saat itu tidak sabar dengan perilaku orang-orang yang korupsi di lingkungan pemerintahan dan menyebabkan masyarakat yang begitu menderita dan sengsara. Dia sangat frustasi dengan ketidakmampuannya untuk mengubah perilaku orang, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke pengasingan. Saat dia berusaha meninggalkan Tiongkok melalui celah barat, naas penjaga gerbang menghentikannya. Karena mengenali sebagai seorang filsuf, sang penjaga meminta Lause untuk menulis buku sebagai syarat. Lause kemudian menulis 2 buah karya sastra berjudul Tao dan Te. Kemudian kitab tersebut digabungkan dan dikenal luas sebagai kitab Tao Te Ching, kitab yang mengajarkan filsafat Taoisme. Air adalah hal yang paling lembut, namun dapat menembus gunung dan bumi. Ini menunjukkan dengan jelas prinsip kelembutan mengalahkan kekerasan, kata Lause. Itulah prinsip ajaran Tao. Tao menentang sikap hidup kaku. Dalam ajaran Tao, kelemahan dan kemampuan untuk mengalah dapat menjadi kekuatan besar. Di dunia ini ada 2 kekuatan besar yang seimbang, Yin dan Yang. Yin yang terdiri dari unsur yang lebih fasih, keheningan, penerimaan, tetapi juga kelembutan dan fleksibilitas. Sedangkan Yang terdiri dari unsur yang aktif, kecepatan, produktivitas, sifat agresif, terbuka, namun juga sifat keras, kering, dan kaku. Saat melihat air, maka kita akan menemukan sifat air yang sangat fleksibel, selalu mengikuti bentuk tempatnya berada. Ketika di dalam gelas, dia akan membentuk gelas. Namun ketika dia berada di lautan, dia bisa menjadi gelombang yang maha dahsyat. Saat dimasak, dia akan menguap. Ketika dibekukan, dia akan menjadi padat. Ini menunjukkan tingkat adaptasi air yang begitu tinggi. Benda yang kaku, kering, akan mudah rapuh, hancur, dan mati. Sama halnya dengan pikiran manusia yang kaku dan keras. Dunia selalu berubah. Ada banyak hal yang dapat terjadi di luar kendali kita. Kita tidak bisa menolak hal-hal baru yang selalu berdatangan. Masalah baru, perubahan-perubahan seperti rekan kerja baru, pimpinan baru, penceraian, kehilangan, dan bahkan kematian. Jika kita menghadapinya dengan kaku dan keras hati, maka akan terjadi banyak benturan. Sebaliknya, jika kita bersifat fleksibel dan melembutkan hati, segalanya akan mengalir dan menjadi lebih mudah. Air memang memiliki sifat lembut, meski begitu tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan air. Air bahkan dapat mengalahkan logam atau bahkan batu yang keras. Tao mengajarkan kita untuk tidak memaksakan apapun. Kekerasan bukan hanya melelahkan, tetapi juga seringkali tidak menghasilkan apapun. Sebaliknya, kelembutan dapat menghasilkan perubahan dalam jangka panjang. Bukan hanya menghemat energi, tapi juga menjaga ketenangan pikiran kita. Contohnya, anak yang dididik dalam keluarga yang keras akan ada banyak kebencian, rasa amarah, dan rasa saling tidak percaya. Akhirnya anak lebih dekat dengan temannya, lingkungan, pergaulan yang belum tentu baik untuknya. Bayangkan bila didikannya dalam kelembutan, tentu rumahnya akan menjadi tempat paling nyaman baginya. Kalau kalian menjadi anak, mana yang kalian pilih?
tentang menyelaraskan diri dengan alam. Hidup bagai air yang mengalir, mengikuti arah arus tenang, tidak melawan arus, karena melawan arus hanya menguras energi. Tidak pula berusaha berpegangan pada batu, karena itu hanya akan membuat kita terhenti. Dalam Taoisme, mengikuti arus dan percaya pada alam akan membuat hati kita lebih tenang. Terkadang dalam hidup, tanpa sadar kita berusaha melawan arus. Kita pikir kita dapat mengendalikannya. Ternyata banyak yang tidak dapat kita kendalikan, seperti proses pencernaan dalam tubuh, aliran darah, yang akan terjadi di masa depan, bahkan kepada siapa kita jatuh cinta. Jika kamu depresi, kamu hidup di masa lalu. Jika kamu cemas, kamu hidup di masa depan. Jika kamu damai, kamu hidup di masa sekarang, kata Lao Tse. Ajaran Tao memiliki keselarasan dengan ajaran Stoikisme, di mana kita menerima segala hal yang datang pada kita dengan ikhlas, apapun hasilnya, tanpa takut akan masa depan, cemas akan hal yang akan datang, apalagi menyesalkan hal-hal di masa lalu. Kita hidup dengan jalani setiap hal yang kita lakukan saat ini, fokus pada saat ini dengan tanpa keraguan. Jika kalian sulit untuk fokus pada saat ini, maka berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan setiap tarikan nafas. Lalu fokuskan diri pada apa yang kalian lakukan saat ini, pikiran, hati, dan tubuh. Apakah kamu bisa bersabar untuk menunggu sampai lumpur mengendap dan airnya jernih? Kata Lao Tse. Seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, tidak semua hal memerlukan campur tangan kita. Terkadang memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa menjadi keputusan yang lebih bijaksana. Sabar dan tunggulah alam yang akan menyelesaikannya. Layaknya lumpur yang membuat air keruh, kita hanya perlu menunggu sebentar hingga lumpur tersebut mengendap, maka kemudian air akan menjadi jernih dan segalanya menjadi lebih jelas. Taoisme meyakini kekuatan dari tidak melakukan tindakan atau Wu Wei. Dalam ajaran Wu Wei, seseorang sebaiknya membatasi kegiatan-kegiatannya pada apa yang diperlukan dan apa yang wajar, dan terkadang tidak melakukan tindakan adalah jalan manusia. Selalu ingin mengendalikan semuanya sehingga menjadi seperti yang dia inginkan. Pada dasarnya tidak semua masalah harus kita selesaikan. Karena tidak semua masalah juga dapat kita selesaikan. Tidak semua hal membutuhkan campur tangan kita. Sebagian akan terselesaikan sendirinya bersama alam seiring berjalannya waktu, dan campur tangan kita bisa justru mengganggu alurnya. Ketika manusia memaksakan diri untuk menyelesaikan semua hal, terlalu ambisius untuk meraih semua hal yang dia dapatkan, belum tentu kesuksesan bisa jadi yang didapat. Hanyalah depresi, kekecewaan, dan kegagalan. Bayangkan bila kalian merasa sudah ingin menikah, namun kalian belum memiliki pasangan. Kalian terus mencari dan mencari dengan menggunakan berbagai cara. Padahal pada dasarnya jodoh sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai jalan takdir. Banyak hari kalian habiskan dalam kegelisahan. Ternyata seperti kata pepatah, jodoh pasti bertemu dalam cara yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi dia sudah ada di dalam hidup kalian. Sukses sama berbahayanya dengan kegagalan. Harapan sama hampa dengan ketakutan, kata Lao Tse. Ketika kita terlalu memikirkan masa depan, maka kita akan banyak mendapatkan hal-hal indah pada hari ini. Kita kehilangan banyak momen berharga pada hari ini. Apabila hasilnya ternyata tidak sesuai harapan, maka kita akan kecewa. Kadang untuk mencapai sesuatu yang sangat kita inginkan, kita jadi melakukan hal-hal bodoh, melanggar norma, melanggar aturan. Padahal kenyataannya kemampuan kita sebenarnya masih pada level yang sama. Apabila kita berfokus pada kemampuan kita, maka tentu tujuan-tujuan seperti apapun
dapat terukur. Namun, bila yang menjadi fokus kita adalah jabatan tertentu, nominal uang tertentu, maka kita bisa saja melakukannya hal tidak semestinya. Pikiran akan masa depan telah melumpuhkan diri kita di saat ini. Apakah waktu kita benar-benar akan sampai di masa depan? Dia yang tahu bahwa cukup adalah cukup akan selalu merasa cukup, kata Lao Tse. Pada dasarnya, manusia selalu ingin berada di puncak, memperoleh tempat tertinggi, meskipun kenyataannya pohon yang tinggi akan memperoleh tekanan angin yang kuat. Dibutuhkanlah usaha yang luar biasa untuk bisa mendapatkannya. Karena semua pasti menginginkannya, pohon yang lebih rendah secara bersama-sama akan lebih aman, lebih sedikit musuh, lebih sedikit kompetisi. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar membutuhkan semuanya? Seekor tikus minum dari kolam penuh air. Dia minum tidak lebih dari perutnya. Itulah perumpamaannya, bahwa kenyataannya kita hanya membutuhkannya sedikit saja. Namun seringkali kita ingin memiliki semuanya. Ambil yang kita butuhkan dan lepaskan sisanya. Maka kita akan melepaskan harta yang menjadi sel penjara bagi manusia. Taoisme mengajarkan bahwa hidup manusia telah digariskan oleh langit. Manusia sudah memiliki jalannya masing-masing. Yang perlu dilakukan manusia hanyalah memahami jalan itu dan mengikuti jejak tanpa memaksakan pandangannya yang sempit, tanpa menyalahi aturan atau bahkan menentang alam demi keuntungan pribadi. Saat manusia menjadi sombong dan melakukan hal di luar kemampuannya, maka suatu saat dia akan mendapatkan celaan yang dapat membuatnya berduka atau menderita. Yang terpenting adalah bagaimana menjadi manusia yang puas dalam hidup dan merasa cukup.